Hai, selamat datang di STH HV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan, Holland Village, Manado. Hari ini saya, Ibu Yohana, akan melanjutkan membacakan cerita untuk kalian semua dari buku Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Bahaya terbesar yang belum pernah kami alami sebelumnya berakhir sudah. Namun, hal itu meninggalkan kecemasan besar dalam benakku kalau-kalau ada ular lain yang mungkin tanpa terlihat oleh kami telah memasuki rawa-rawa atau mungkin muncul dari tempat di luar Falconhurst seperti sebelumnya. Kemudian aku merencanakan 2 kunjungan. Yang pertama untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada semak belukar dan rawa. Selanjutnya, langsung pergi ke Gap, melalui mana saja musuh dapat memasuki wilayah itu. Aku memanggil anak-anak untuk menemaniku ke rawa, menyadari tidak seorang pun di antara Ernest maupun Jack yang bersemangat melakukannya. Jack bersumpah kalau dia merinding setiap kali memikirkan bagaimana rusuknya mungkin saja hancur oleh kibasan terakhir dari ekor si ular. Tapi, aku tidak menyerah pada keengganan mereka. Dan kami akhirnya bersiap untuk menyeberangi rawa dengan menempatkan papan dan rintangan anyaman di tanah. Dan mengubah letaknya selagi kami bergerak maju. Tidak ditemukan jejak di dalam gelagah dan di dalam sarang makhluk itu, di mana gelagah, rumput, dan tanaman rawa terlindas. Kami keluar dari semak belukar dan menemukan diri kami berada di atas tanah padat. Kami berada di dekat dinding batu terjal dan melihat sebuah sungai jernih berkilau mengalir dari mulut sungai yang ternyata sebuah gua atau bisa juga disebut gua berukuran besar. Atap kubahnya tertutup stalaktit. Sementara banyak pilar megah terbentuk yang terlihat seolah-olah menopang atap. Lantainya bertaburan tanah salju putih yang halus. Dengan kesan halus seperti sabun, aku merasa yakin kalau itu adalah Fuller's Earth. Ya, ini penemuan yang menggembirakan, kataku. Ini sama bagusnya dengan sabun untuk mencuci dan akan menyelamatkanku dari kesulitan pembuangan cerek sabun. Setelah mengamati sungai kecil yang mengalir dari celah lebar di bagian dalam gua, Fritz menyeberanginya untuk mencari jejak sumbernya. Kemudian ia berteriak kepadaku kalau mulut sungainya sangat lebar dan memintaku untuk mengikutinya. Aku melakukannya, meninggalkan anak-anak lain di luar gua untuk menembakkan pistol. Gema yang bergemuruh menunjukkan betapa besarnya tempat itu. Dengan cahaya kecil dari lilin yang selalu kubawa, kami melangkah maju. Apinya terbakar jelas dan mantap meskipun memancarkan cahaya yang sangat lemah di dalam tempat seluas ini. Tiba-tiba Fritz berseru, "Aku sangat yakin kalau ini adalah gua garam kedua. Lihat bagaimana dinding-dinding ini berkilau. Dan lihat bagaimana cahayanya terpantul dari atap." Ini tidak mungkin kristal garam," kataku. Air yang mengalir di atas mereka tidak meninggalkan jejak dan rasanya sangat manis. Aku cenderung yakin kalau kita telah menembus ke dalam gua batu kristal. Oh, hebat sekali. Kalau begitu, kita telah menemukan harta yang besar. Tentu saja jika kita bisa menggunakannya. Sebaliknya, di dalam situasi kita, ini sama berharganya dengan kumpulan emas yang ditemukan oleh Robinson Crusoe, si orang tua yang baik. Omong-omong, aku akan memecahkan sekeping spesimen. Lihat, yang ini sedikit halus. Hanya saja agak kusam dan tidak transparan. Sayang sekali, aku harus memecahkannya lagi. Kau harus berhati-hati dalam bekerja. Itu tak tampak sama kusamnya dengan yang pertama. Kau menghancurkan bentuk aslinya yang berbentuk piramid dan 6 sisi atau segi. Kami tetap berada dalam gua yang menarik selama beberapa saat. Tapi cahaya lilin kami terbakar redup setelah kami memeriksa ke arah yang berbeda. Fritz telah mengumpulkan setumpuk besar kristal yang sempurna. Lalu kami keluar dari tempat itu. Fritz melepaskan tembakan perpisahan hanya untuk mendengarkan gema yang sangat besar.
Saat mencapai udara terbuka, kami melihat Jack yang malang sedang menangis getir. Tapi segera setelah kami muncul, dia berlari dengan gembira menuju kami dan melemparkan dirinya ke dalam lenganku. "Ada apa, anakku?" kataku cemas. "Oh, aku pikir kalian tersesat. Aku mendengar suara gemuruh 2 kali. Seolah-olah bebatuan telah runtuh dan kupikir ayah dan Fritz telah hancur di bawah reruntuhan. Mengerikan sekali, ayah. Betapa leganya aku melihat kalian saat ini." Aku menenangkan anak itu dan menjelaskan suara gemuruh yang didengarnya, dan bertanya mengapa dia sendirian. "Ernest berada di sana di antara gelagah. Aku berani bertaruh kalau dia tidak mendengar tembakan yang tadi. Aku menemukan Ernest sedang sibuk menganyam sebuah keranjang untuk menangkap ikan. Dia telah merancangkan dengan cerdik dengan lubang masuk berbentuk corong. Ikan akan masuk melalui corong itu dan tidak akan mudah menemukan jalan keluar, tapi akan tetap berenang dalam bagian lebar dari alat itu. Aku menembak seekor anak ular saat kau pergi, ayah," katanya. "Ular itu terbaring di sana tertutup gelagah. Panjangnya lebih dari 1 meter dan tubuhnya sebesar lenganku." "Seekor ular?" begiku. Bergegas menuju ular itu dengan waspada dan merasa takut kalau ada induk mereka di dalam rawa. "Maksudmu seekor belut besar, anakku? Ia akan menjadi makan malam yang sempurna untuk kita malam ini. Aku senang kau telah berani membunuhnya. Bukannya bersembunyi dan melarikan diri dari makhluk yang kau kira ular ini." "Ya, kupikir akan sangat mengerikan dikejar dan ditangkap olehnya. Jadi aku lebih memilih menghadapinya. Tembakanku memberikan efek tapi sangat sulit membunuh makhluk itu sekaligus. Ia masih bisa bergerak meskipun kepalanya pecah." "Belut memiliki kegigihan hidup yang sangat luar biasa," kataku. "Aku pernah dengar kalau cara terbaik untuk membunuhnya adalah menggenggam lehernya dan menyabatkan ekor mereka dengan cerdik ke sebuah batu atau tiang. Kami berjalan pulang lebih mudah dengan menyusuri sisi tebing karena tanahnya lebih padat, dan menemukan istriku sedang mencuci pakaian di mata air. Dia sangat bersukacita melihat kepulangan kami. Dia juga sangat gembira dengan ditemukannya Fuller's Earth, sambil berkata kalau saat ini memang hanya ada sedikit sabun yang tersisa. Si belut dimasak untuk makan malam. Dan sepanjang malam kami membicarakan perjalanan melewati rawa serta penemuan gua batu kristal. Hal yang paling penting adalah memastikan tidak ada ular yang mengintai wilayah kecil kami dari hutan-hutan di antara tebing dan laut. Persiapan untuk pencarian kedua sudah siap sedia. Kali ini perjalanan akan lebih luas ke seluruh negeri di seberang sungai, sampai sejauh Gap. Aku ingin seluruh keluarga ikut pergi dalam ekspedisi ini. Keputusan ini disambut gembira oleh semua orang. Kami bermaksud melakukan pencarian selama beberapa minggu. Kami membawa tenda kecil dan pasokan berbagai perbekalan yang diperlukan, termasuk senjata api, berbagai perlengkapan, peralatan masak, dan juga obor. Semua benda terbungkus di atas gerobak yang ditarik oleh Storm dan Grumble. Jack dan Franz menaiki mereka, sekaligus berperan sebagai penunggang dan pengendara. Istriku duduk dengan nyaman di dalam gerobak. Fritz menariknya di depan. Sementara Ernest dan aku berjalan, kami terlindung dalam apitan para anjing dan Fangs, si anjing hutan yang jinak. Dalam perjalanan menuju Woodlands, kami melihat banyak jejak ular mendekati Rockburg. Di beberapa tempat di tanah yang gembur, jejaknya seperti parit yang luas sangat terlihat jelas. Di Falconhurst, kami berhenti sejenak, seperti biasa disambut oleh para unggas, serta domba dan kambing-kambing. Kemudian kami melewati Woodlands saat matahari terbenam. Segalanya damai dan berada dalam keadaan baik. Tidak ada jejak buah ke arah itu dan tidak ada tanda-tanda kunjungan dari kera-kera nakal. Peternakan kecil dan penghuninya tampak begitu berkembang. Keesokan harinya kami melintas daerah itu untuk melakukan survei di lingkungan terdekat, sekaligus mengumpulkan sejumlah kapas yang kami butuhkan untuk bantal dan alas tempat duduk kami. Pada siang hari, Franz menjadi rekanku membawa senapan kecil yang dipercayakan kepadanya untuk kali pertama. Dengan membawa Fangs dan Bruno, kami berjalan perlahan di tepi kiri danau, berjalan berkelok-kelok di antara semak belukar bergelagah
yang seringkali memutar ke samping pada jarak yang cukup jauh dari air. Anjing-anjing berburu ke segala arah, membangunkan bebek-bebek, burung berkik, dan bangau. Mereka biasanya terbang langsung menyeberangi danau, sehingga Franz tidak memiliki kesempatan untuk menembaknya. Dia mulai tidak sabar dan mengusulkan untuk menembak angsa-angsa hitam yang kami lihat sedang berenang dengan anggun di atas permukaan danau yang seperti kaca. Saat itu sebuah suara nyaring menyerbu telinga kami. Aku tertegun membayangkan dari mana keributan itu berasal, sementara Franz baru berseru. "Oh, ayah, apakah mungkin itu Swift, onager kecil kita?" "Itu tidak mungkin Swift," kataku menambahkan. Setelah mendengarkan dengan seksama selama 1 atau 2 menit, aku cenderung berpikir kalau itu pasti jeritan dari seekor bittern, burung cantik yang berperangai seperti bangau. "Oh, bolehkah aku menembaknya, ayah? Tapi aku heran bagaimana bisa seekor burung mengeluarkan raungan seperti itu. Seorang akan berpikir kalau ia seekor lembu. Suaranya seperti lenguhan daripada lengkingan." Suara makhluk bergantung pada konstruksi batang tenggorokannya yang terhubung ke paru-paru dan kekuatan-kekuatan otot yang mendesak keluar nafas, bukan bergantung pada ukuran mereka. Contohnya, beberapa kencangan suara nyanyian burung bulbul dan burung kenari yang mungil. Beberapa orang mengatakan kalau burung bittern memikik dengan paruhnya yang panjang yang sebagian masuk ke dalam tanah berawa, yang meningkatkan keredaman rongga sehingga suara pekikannya sangat aneh. Franz begitu cemas karena perolehan pertama senapannya haruslah burung yang sangat langka seperti bittern. Anjing-anjing dikirimkan ke dalam hutan, dan kami menunggu pada jarak tertentu, bersiap untuk menembak. Tiba-tiba ada gemerisik kencang di dalam semak belukar. Franz menembak dan aku mendengar suara gembiranya berteriak, "Aku menembaknya! Aku menembaknya!" "Apa yang kau tembak?" teriakku untuk membalasnya. "Seekor babi liar," katanya. "Tapi lebih besar daripada punya Fritz." "Aha, aku lihat. Kau ingat pada si Agouti. Mungkin itu sama sekali bukan seekor babi, melainkan salah satu dari anak babi kita dari peternakan. Apa yang akan dikatakan si babi tua kepadamu, Franz?" Aku segera bergabung dengan anakku dan menemukan menunggang dengan gembira di atas seekor hewan yang tentu saja sangat mirip seekor babi, meskipun moncongnya lebar dan tumpul. Ia terbungkus bulu, tidak memiliki ekor dan warnanya abu-abu kekuningan. Setelah memeriksanya dengan hati-hati dan memperhatikan kakinya yang berselaput serta gigi yang aneh, aku memutuskan kalau itu pasti seekor capybara, seekor hewan pencinta air dari Amerika Selatan. Franz girang bukan main mengetahui kalau dirinya telah menembak seekor makhluk baru. Begitulah dia mengatakannya. Sulit untuk membawanya pulang, tapi Franz dengan sangat bijaksana mengusulkan kalau kami harus membuka dengan membersihkan bangkainya yang akan membuatnya lebih ringan. Kemudian setelah memasukkannya ke dalam tas berburu, dia membawanya sampai cukup kelelahan. Franz kecil bertanya apakah menurutku Bruno akan membiarkannya mengikat tas itu di atas punggungnya. Ternyata si anjing bersedia membawa beban itu dan kami sampai di Woodlands tidak lama kemudian. Kami sangat terkejut melihat Ernest dikelilingi oleh sejumlah besar tikus yang terbaring mati di tanah. "Dari mana semua ini berasal?" seruku. "Apakah kau dan ibumu telah berburu tikus? Bukannya mengumpulkan padi seperti yang kau rencanakan?" "Kami bertemu dengan makhluk-makhluk ini tanpa sengaja," jawabnya. "Ketika di dalam rawa padi, Knips yang bersama kami melompat pergi ke semacam gundukan berbentuk panjang di antara gelagah dan menerkam sesuatu yang mencoba menyelamatkan diri ke dalam lubang. Ia meracau dan mengertakkan giginya. Sementara si makhluk mendesis dan mencicit. Aku menemukan Knips mendapatkan seekor tikus besar dengan menangkap ekornya. Ia tidak mau melepaskannya, dan si tikus tidak akan bisa berbalik ke pintu masuk yang sempit untuk menggigitnya. Tetapi aku segera menarik dan membunuhnya dengan tongkatku. Gundukan itu dibangun dengan penampilan yang aneh, jadi aku memecahnya hingga terbuka dengan susah payah. Dan saat itulah selusin makhluk ini keluar dari tempat yang aneh itu. Beberapa kubunuh, tapi banyak yang menceburkan diri ke air dan melarikan diri. Di dekat situ ada gundukan pohon lainnya.
Aku mencari sebuah pintu masuk untuk merentangkan tas berburuku melintasinya, dan kemudian memukul-mukul atapnya sampai seluruh tikus berlompatan keluar, beberapa di antaranya berlari ke dalam tas. Aku memukul ke kanan dan ke kiri, tapi mulai menyesali kelancanganku ketika sadar kalau gerombolan itu mengerumuni dalam kegemparan yang paling liar. Beberapa melarikan diri, tapi banyak yang berhenti dalam kebingungan, sementara yang lainnya benar-benar menyerangku. Ini sama sekali tidak mengherankan, tidak menyenangkan, percayalah, dan aku teringat Bishop Hatto dalam The Mouse Tower on the Rhine. Nips sama tidak sukanya denganku. Ia melompat mati-matian untuk keluar dari jalur mereka, meskipun kemudian menangkap seekor tikus dengan menggigit lehernya. Tepat pada saat aku mulai berteriak minta tolong, Juno datang berlari melalui gelaga dan air, dan segera melakukan tugasnya. Semuanya berhamburan akibat serangannya. Ibu sangat kesulitan mencari jalan melalui rawa ke tempat kejadian. Tapi akhirnya sampai juga di tempatku. Kami lalu mengumpulkan semua yang mati untuk ditunjukkan kepadamu dan juga untuk mengambil kulit mereka. Cerita ini membangkitkan rasa ingin tahuku. Lalu aku pun pergi memeriksa tempat yang digambarkan Ernest. Aku terkejut karena di sana aku menemukan sebuah rancangan seperti bendungan berang-berang, meskipun dalam skala kecil dan kurang lengkap. Kau telah menemukan suatu koloni tikus berang-berang, kataku kepada Ernest. Dinamai begitu karena kemiripan mereka dalam keterampilan dan sikap hidup makhluk mengagumkan itu. Muskrat, musquash, dan ondrata adalah nama-nama lain yang diberikan kepada mereka. Mereka memiliki, seperti yang kau lihat, kaki berselaput dan ekor yang datar. Dan kita akan lihat kalau mereka membawa 2 kelenjar kecil berisi zat beraroma yang disebut kasturi. Semakin cepat kita mengupas kulitnya, semakin baik. Kulitnya bagus sekali untuk membuat topi. Kami kembali ke rumah dan bertemu dengan Fritz dan Jack yang baru kembali dari wisata mereka. Melaporkan kalau tidak adanya jejak ular besar ataupun kecil yang mereka temui. Jack membawa sekitar selusin telur dalam topinya, dan Fritz telah menembak sepasang burung padang rumput, seekor ayam jantan dan betina. Kami duduk untuk makan malam. Franz bersemangat untuk menyantap kapibaranya. Bahkan dia sendiri memberikan ekspresi pada rasa daging yang aneh. Yang kau rasakan itu kasturi, kataku. Aku mengutarakan kepada mereka macam-macam hewan yang dapat memiliki cairan aneh. Risa kasturi, lembu kasturi, buahnya muskrat dari India yang juga disebut saudeli, yang bisa mencemari gabus sebotol anggur meskipun hanya dengan berjalan di atasnya. Serta sekelompok musang yang juga disebut musang kucing. Si musang, kataku, adalah hewan cantik berwarna hitam dan putih, dan parfum yang diperoleh darinya dulu dianggap sebagai obat yang berharga. Saat ini parfumnya terutama digunakan sebagai wangi-wangian. Bau-bauan zat ini disekresi dalam kantong kelenjar ganda di dekat ekor. Dan orang Belanda memelihara makhluk itu dalam penangkaran sehingga mereka memiliki pasokan secara terus-menerus. Metode penyekresian parfum musang sangat terampil. Hewan itu begitu cepat dan lentur dalam tiap gerakannya, dan memiliki gigi yang tajam yang harus diwaspadai saat menanganinya. Jadi, ia ditaruh dalam sebuah kandang yang panjang dan sempit agar tidak bisa berbalik. Sendok dari tanduk kemudian dimasukkan dan parfumnya yang kental dan berminyak memadat seperti mentega, dengan tenang dikorek dari dalam kantong. Musang yang telah diambil parfumnya kemudian dilepaskan dari tahanannya yang sempit sampai pasokannya terbentuk kembali. Tiba-tiba Jack berlari menuju tas berburunya, mengambil beberapa buah yang telah dia lupakan. Beberapa apel berwarna hijau pucat yang belum pernah kami lihat, membangkitkan ketertarikan semua orang. Wah, apa itu? Apakah itu enak? Tanyaku. Kuharap begitu, kata Jack. Tapi Fritz dan aku takut memakan racun yang mengerikan atau lainnya, seperti machinelle, sejenis apel. Jadi kami membawanya untuk diperiksa oleh sang Master Nips yang terpelajar. Aku mengambil satu apel dan memotongnya menjadi 2, berkomentar kalau itu mengandung lingkaran biji sebagai ganti dari biji batu machinelle. Saat itu, Nips dengan malu-malu datang ke belakangku, lalu menyambar setengah apel itu dan mulai mengunyahnya dengan penuh semangat. Melihat hal itu, anak-anak jadi begitu bersemangat untuk mengikutinya.
Mereka berebut buah menggiurkan itu sampai-sampai aku kesulitan untuk mengamankan beberapa apel untuk diriku sendiri dan ibu mereka. Aku membayangkan kalau apel ini adalah apel kayu manis dari Antilles. Semuanya tampak letih karena kerja keras hari ini. Matras dan bantal-bantal disusun, dan para penghuni Woodlands membaringkan tubuh untuk beristirahat. Kami memulai perjalanan hari berikutnya saat fajar menyingsing. Tujuan kali ini adalah menuju titik di antara ladang tebu dan Gap. Tempat kami pernah membuat semacam punjung dari cabang-cabang pepohonan yang saat ini masih dalam kondisi sangat baik. Kami membentangkan sehelai kain layar di atasnya, sebagai pengganti mendirikan tenda dan membuatnya menjadi tempat yang sangat nyaman untuk waktu yang singkat. Aku mengusulkan untuk menjadikannya sebagai salah satu tempat tinggal kami. Tujuan kami adalah mencari jejak ular boa di sekitar sana. Atau salah satu dari keluarganya, Fritz, Jack, dan Franz pergi denganku ke ladang tebu dan merasa puas karena musuh kami tidak ada di sana. Sudah lama sejak kami tidak menikmati sari segar tebu-tebu ini. Kami tengah menyegarkan diri ketika sebuah gonggongan kencang dari anjing-anjing dan suara gemerisik dan berderak yang kencang di antara semak belukar tebu mengganggu kesibukan kami yang menyenangkan. Karena tidak bisa melihat apa-apa dari tempat kami berdiri, aku bergegas ke tanah terbuka dan dengan senapan-senapan siap di tangan, kami menunggu apa yang akan datang. Dalam beberapa menit, sebuah suara dari makhluk seperti anak babi terdengar dari semak belukar. Mereka melarikan diri dengan cepat dalam satu barisan. Mereka berwarna seragam, dalam warna abu-abu dan memperlihatkan cula pendek yang tajam. Laras gandaku yang terpercaya dengan cepat menjatuhkan dua buronan yang aku yakini kalau itu peccary, jenis babi hutan. Yang lainnya lanjut mengikuti sang pemimpin barisan. Hampir berpaling ke samping untuk melewati tubuh rekan mereka yang sudah mati, bergerak dengan kecepatan yang sama meskipun Fritz dan Jax juga menembak dan membunuh mereka di antara mereka. Aku merasa yakin kalau itu peccary, dan teringat bahwa kelenjar bau-bauan di punggungnya harus segera dilepaskan. Kalau tidak, dagingnya akan tercemar dan tidak layak untuk dimakan. Operasi ini dengan bantuan anak-anak langsung kulakukan. Tak lama kemudian, kami mendengar tembakan dari arah pohon tempat kami meninggalkan Ernest dan ibunya. Aku mengirim Jack untuk membantu mereka, menyuruhnya membawa kereta sehingga hasil tangkapan kami bisa diangkut ke arah perkemahan. Aku memanfaatkan waktu kepergiannya dengan membuka dan membersihkan hewan-hewan itu guna mengurangi berat mereka. Jack yang membawa gerobak kembali bersama Ernest. Mereka memberitahu kalau kami iring-iringan peccary telah lewat di dekat pondok. Dan dengan bantuan Juno, dia telah menangkap 3 di antara mereka. Aku senang mendengarnya karena aku telah memutuskan untuk mengawetkan pasokan daging ham yang baik. Kami bergegas mengisi gerobak. Anak-anak menghiasinya dengan bunga-bunga dan dahan-dahan hijau. Dan dengan lagu-lagu kemenangan yang membahana sampai pelosok hutan, mereka mengangkut pasokan yang berharga dari perburuan ke pondok, tempat ibu mereka menunggu dengan cemas. Setelah makan siang, kami berencana untuk mengurus babi-babi itu. Membakar dan mencuci bulu-bulunya, aku memotong daging hamnya, dipisahkan untuk diawetkan dan menghadiahkan porsi yang cukup dari bangkai mereka kepada para anjing. Aku dengan tekun membersihkan dan menggarami daging, sementara anak-anak mempersiapkan gudang tempat daging ini akan digantung untuk diawetkan di dalam asap pembakaran dari kayu hijau. Pekerjaan tak terduga ini tentu saja menahan kami di tempat ini selama beberapa waktu. Pada hari kedua, ketika gudang pengasapan sudah siap, anak-anak ingin sekali memasak babi kecil dalam cara Otaheitean. Untuk tujuan itu, mereka menggali sebuah lubang. Lalu di dalamnya dibakar sejumlah rumput kering, ranting, dan gulma, serta batu pemanas yang ditempatkan mengelilingi sisi lubang. Sementara anak-anak yang lebih muda menyiapkan oven. Fritz membakar dan mencuci peccary-nya, mengisinya dengan kentang, bawang dan herbal, dan taburan yang cukup dari garam dan merica. Selanjutnya, dia menjahit lubangnya dan membungkus babi itu di dalam daun besar untuk menjaganya dari abu dan debu dari tempat memasaknya. Apinya tidak lagi menyala, tetapi bara dan batunya panas. Babi itu ditaruh dengan hati-hati di dalam lubang, seluruh tubuhnya ditutupi abu panas dan tanah sehingga terlihat seperti sebuah gundukan tikus mondok yang besar.
Makan malam dinantikan dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu juga dengan selera makan kami. Istriku seperti biasa mencurigai eksperimen kami, tidak merasa yakin bahwa keberhasilannya dan telah membuat beberapa makanan cadangan yang sederhana. Dia sangat senang dengan pondok pengasapannya. Ruangannya cukup untuk menggantung semua ham dan bacon kami. Di tengah-tengah, di atas perapian yang luas, kami menyalakan sebuah api yang besar, yang terus membara dengan menumpukan rumput lembab dan kayu hijau. Bagian atas pondok ditutup, asap mengisi ruangan dan menembus daging secara keseluruhan. Proses ini memakan waktu hingga beberapa hari. Beberapa jam kemudian, Fritz memberitahu bahwa dia akan membuka ovennya. Suasana gembira menyelimuti kami saat dia menyingkirkan tanah, gambut, serta bebatuan dan aroma lezat yang membangkitkan selera menguar dari lubang. Aroma lezat itu merupakan bau dari bumbu rempah-rempah dari dedaunan yang telah membungkus makanan itu. Si peccary dengan hati-hati diangkat. Dan ketika beberapa abu disingkirkan, ia tampak layak sebuah hidangan luar biasa yang dimasak dengan baik. Fritz begitu dipuji atas keberhasilannya bahkan oleh ibunya. Aroma dedaunan itu kurasa berasal dari sebuah pohon yang setauku bisa ditemukan di Madagaskar, disebut oleh penduduk asli dengan nama Ravensara atau daun yang baik. Dikatakan bahwa daun ini kombinasi dari aroma pala, cengkih, dan kayu manis. Buahnya seperti kacang, memiliki aroma daun pada tingkat yang lebih lembut, dan darinya sebuah minyak atau esensi disuling yang dihargai sangat tinggi di antara para juru masak asli. Selama proses pengasapan, pasokan ham dan bacon dalam jumlah besar yang dilakukan selama beberapa hari, kami menjelajahi di lingkungan sekitar ke segala arah. Kami tidak menemukan adanya jejak ular, tetapi mendapatkan banyak perolehan berharga. Di antaranya, kami menemukan beberapa bambu raksasa yang panjangnya 15-20 meter. Dan dengan ketebalan yang proporsional, bambu-bambu ini ketika dipotong di dekat sendinya, terbentuk tong, bak, dan periuk yang hebat. Sementara duri-durinya yang panjang dan tajam, yang mengelilingi batang dan jarak berselang sama kuat dan bergunanya dengan paku besi. Suatu hari, kami melakukan wisata ke peternakan di Prospect Hill. Dan dengan gusar dan sedih, menemukan kera-kera penggembara itu telah ada di sana. Membuat kejahatan yang mengerikan sama seperti sebelumnya di Woodlands. Para hewan dan unggas bercerai-cerai. Dan semua yang ada di dalam pondok terkoyak dan kotor sehingga sia-sia untuk memikirkan pengaturan benda-benda tersebut pada hari itu juga. Oleh karena itu, kami sangat enggan meninggalkan kekacauan karena telah menemukannya, mengusulkan untuk mencurahkan waktu untuk melakukan pekerjaannya di sini nantinya. Ketika semuanya sudah siap untuk melakukan perjalanan, kami menutup dan melindungi pondok yang saat ini kami tinggal dengan pasukan bacon. Aku merencanakan perjalanan dengan gaya seorang kepala keluarga seperti biasa. Kami pun melalui perjalanan ke Gap. Kami terlalu waspada sampai-sampai merusak tujuan awal kami. Tempat pemberhentian kami yang terakhir tidak tertutupi banyak semak, bambu, dan belukar. Kami harus membuka sebuah jalan melalui rumpun tebu untuk melewatinya. Kami tidak mendapat kesulitan untuk melakukannya sehingga gerobak yang penuh bisa melewatinya dengan mudah. Tanah di depan terbuka dan lumayan menanjak. Oleh karena itu, dalam beberapa jam kami tiba di ujung batas wilayah pantai. Kami berhenti di tepi hutan kecil yang ada di belakang, yang di sebelah kanannya berdiri tebing-tebing yang sangat terjal dan berkerikil dari ngarai gunung. Sementara di sebelah kiri mengalir arus deras, meninggalkan sebuah jalur sempit yang kami sebut gap di antara sungai dan bebatuan yang arusnya deras hingga ke laut. Hutan memberikan kami naungan yang sangat menyenangkan. Di dekat mulut jalur bebatu, aku memutuskan untuk menjadikannya sebagai tempat berkemah. Untuk itu, kami segera membongkar gerobak kami, lalu membuat pengaturan seperti biasa untuk keamanan dan kenyamanan. Tidak lupa memeriksa hutan itu, sehingga dapat memastikan apakah dalam hutan terdapat hewan berbahaya atau tidak. Kami hanya menemukan seekor kucing liar di sana. Kedatangan kami mengganggu mereka yang sedang melakukan perburuan kecil mengejar burung.
dan mereka melarikan diri saat kami mendekat.